Gereja yang gak tepuk tangan, mencibir gereja yang tepuk tangan. Gereja lu tepuk tangan mulu, rame amat ya, gak menghormati hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan gak boleh rame-rame, mesti sakral, mesti diem. Oh banyak banget deh, saya udah ngeliat terlalu banyak. Tiba-tiba nih anak muda ya, yang ada 200-an, tiba-tiba bubar semuanya. Bubar tuh kelompok youth-nya tuh di sebuah gereja ini, bubar. Gara-gara pendetanya bilang begini, saya gak membiarkan mereka nyanyi lagu-lagunya dengan nada-nada rock. Hah, gak salah loh. Haleluya. Tuhan terima kasih buat hari lepas hari. Tuhan selalu tinggal di dalam hati kami dan tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atau hadirat Tuhan dari hidup kami. Buat kami sadar Tuhan bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Walaupun kami mungkin sedang bersalah, melakukan sebuah dosa bahkan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan ajari kami supaya kami sadar bahwa Tuhan sangat baik sama kami. Tuhan sangat mengasihi kami tanpa kondisi. Sebabnya hari ini Tuhan, kami mau makin mengerti isi hati-Mu, dan kami mau paham Tuhan bahwa kasih-Mu itu selalu cukup dan besar bagi kami. Sebabnya hari ini Tuhan, firman Tuhan akan jadi panduan, pelita bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Udah? Saya belum soalnya. Saya udah nyampe dari tadi, cuman saya ke bawah bentar tadi. Beli snack sama kopi, biar ke-charge. Soalnya saya di jalan 2 jam dari sini. Pertama sih masih 1 jam di jalanan, jadi saya senang-senang aja gitu. Kita berangkat dari Kuningan tadi. Pas berjalannya waktu, kan tambah macet, tambah numpuk gitu ya. Jadi tadinya jam 5:30 ya udah mau nyampe ya. Tiba-tiba jadi jam 7 kurang. Aduh, gak apa-apa lah. Itulah Jakarta. Terus Yosi tadi teman saya bilang gini, gak apa-apa, dulu Yesus jalan loh. Udah untung kita naik mobil, ya kan? Walaupun kebelet, ya kan? Walaupun bosan gitu ya. Tapi selalu ada hal-hal yang kita bisa ucapkan syukur. Oke, gini. Saya akan berusaha memberikan dengan kekuatan Tuhan pastinya. Untuk membuat kita semua sadar, juga untuk saya. Firman ini kalau saya bagikan bukan untuk jemaat aja, buat saya juga. Saya melihat banyak pergumulan dari anak-anak Tuhan selama 26 tahun saya pelayanan. Dan sebagai orang Kristen, kalau kita sebut diri kita orang Kristen, kalau kita nggak paham kita orang Kristen, kita akhirnya kecewa sama Tuhan dan bahkan kita bingung dalam hidup ini. Saya rindu ya, lihat jemaat Tuhan tuh bangun pagi tersenyum, walaupun banyak masalah. Karena dia ngerti apa artinya kekristenan dalam hidupnya dia. Kalau kita disebut dan berani menyebut diri kita orang Kristen, itu berarti saya adalah pengikut Kristus. Kalau saya pengikut Kristus, berarti saya ikut kemanapun dia ajak saya. Kalau saya pengikut Kristus, berarti saya akan membiarkan tangannya dia pegang saya, sesekali dia akan sama-sama saya melewati lembah-lembah yang gelap, lewatin hal-hal yang gak enak, tapi sama dia. Dan tidak pernah sekalipun tangannya melepaskan tangan kita. Itu pengikut Kristus, sadar tentang hal itu. Pengikut Kristus akan lihat tangan Tuhan yang pegang diri dia, bukan lihat masalahnya. Lama-lama dia akan membiasakan dirinya untuk lihat itu. Pengikut Kristus akan sadar bahwa Tuhan saya ini sudah berjalan di depan saya. Bahkan kalau kita mau dalamin lagi, Alkitab katakan dia udah mendahului kita. Karena dia maha hadir, berarti dia udah ada di hari Sabtu besok. Jadi apapun yang dia tuntun saya, udah pasti dia akan ambil jalan yang terbaik buat saya. Beda dengan orang yang beragama Kristen, beda. Orang yang agama Kristen itu adalah orang yang senantiasa cuman ya udahlah ikut tata ibadah, bahkan ada istilah orang Kristen napas. Datangnya cuman Natal sama Paskah, napas. Napasnya terseok-seok. Nah, di Alkitab, waktu pertama kali mulai ada jemaat mula-mula nih ya, Yesus bangkit kan, murid-muridnya bersaksi kan, kepada semua orang. Gak ada Alkitab loh. Cuma ada Taurat, Tauratnya juga gak bisa dipakai lagi udah saat itu. Udah ada kasih karunia Tuhan, jadi mereka mulai ngajarin nih. Itu waktu mereka lagi ngajarin sempat ribut tuh di dalam. Karena masih ada yang ajarin Taurat juga.
Masih ada yang dibilang harus sunat, harus ikutin tradisi dulu. Ribut tuh di dalam. Terus mulai diluruskan. Terus tiba-tiba akhirnya Paulus bilang begini, kan makin banyak jemaat mula-mulanya. Terus Paulus tiba-tiba dapat wejangan dari Tuhan. Ayo sekarang kita mesti ada penatua. Untuk ngatur nih jemaat yang banyak banget nih, udah mulai bertumbuh kan di mana-mana. Terus tiba-tiba, ayo sekarang punya bendahara, treasury, untuk ngatur keuangan. Dan bahkan kalau ada di antara kita yang sampai pergi ke daerah-daerah tertentu, kamu harus kasih tumpangan ya. Kamu bayarin tuh ongkosnya. Udah gitu, nanti kasnya juga harus dikasih buat yang paling utama adalah janda-janda katanya. Ada di Alkitab semua. Terus udah gitu dikasih tahu juga tuh waktu saat itu. Mulai dibentuk sebuah kelompok-kelompok begitu. Tanpa disadari itu kan organisasi. Di awal waktu jemaat yang mula-mula bertumbuh, itu kan organisme. Mereka semuanya makhluk yang hidup mulai datang sama-sama dengan tujuan yang sama. Organisme, luar biasa memang. Tapi kan perlu diatur. Timbullah organisasi. Kesini, timbulnya namanya agama. Semua agama diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan dan untuk berusaha kenal Tuhan. Dan bahkan di dalam agama Kristen kita, seringkali kita mendengar orang di atas mimbar ngomong begini, ayo kita senangkan hati Tuhan. Nggak apa-apa sih, nggak salah juga. Cuman akhirnya tanpa kita sadari kalau kita nggak mengerti pengertiannya dengan benar, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Padahal hatinya Tuhan udah senang-senang aja sih sama kita. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Apalagi kalau kita selalu bilang, Tuhan aku anakmu ya Tuhan sampai selamanya. Kita mau buat salah gini gitu tetap aja anaknya. Saya nggak bilang berarti kita tiket buat dosa, yang nggak gitu juga. Cuma maksudnya kita harus ngerti paham isi hati Tuhan. Begitu baik dan nggak pernah berseberangan sama kita, itu Tuhan. Kita kalau pelajarin itu kita bisa terbengong-bengong akhirnya. Lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita dalamin lagi. Kita nggak mungkin bisa kenal seseorang kalau orang itu nggak buka hati buat kita. Betul. Saya punya karunia untuk melihat orang toksik. Jadi kalau teman saya bawa teman, terus ngobrol, saya bisa rasa nih, Dan istri saya juga sama. Terus ntar saya bilang gini, toksik ya kayaknya. Iya. Ya udah, nanti kita pasti nggak mau buka diri lah. Hati-hati lah sama orang-orang kayak begitu kan, pastinya kan. Jadi dia nggak mungkin kenal saya lah. Kenalnya cuma di luar doang. Bayangin. Yesus, satu-satunya Tuhan, yang turun dari tahtanya, menjelma jadi seperti kita, datang kepada kita, membuka dirinya dan bilang, kenalilah saya. Cuman Yesus. Jadi rugi banget hari ini kalau kita nggak pernah kenal siapa Tuhan. Tuhan kita, Yesus kita dalam hidup ini. Kita akhirnya terjebak di dalam ranah agama yang semua agama tujuannya untuk mencari Tuhan dan untuk melakukan tata-tata ibadah untuk supaya bisa mengenal Tuhan dengan semua fasilitas atau sarana yang ada di dalam agama-agama itu. Makanya di agama Kristen aja denominasi sama sinode ribuan. Tata ibadah ribuan. Saya udah 26 tahun pelayanan. Saya udah masuk ke gereja, udah ribuan gereja di mancanegara. Saya udah lihat tata ibadah dan saya udah ngikutin tata ibadah di mana-mana yang berbeda-beda. Diundang sama gereja Protestan, udah pernah. Diundang sama gereja Advent, udah pernah. Gereja Katolik, udah pernah. Semuanya udah pernah deh. Sampai yang khotbah, kalau gini kan masih enak nih, bisa jalan-jalan begini ya. Khotbah yang cuman mic-nya nancep di sini, jadi saya harus begini terus nih. Udah pernah. Sebelum khotbah berlutut, itu keren banget sih. Itu asik banget. Sebelum dipanggil berkhotbah, semuanya berlutut di situ. Itu salah satu tata ibadah yang saya suka. Tapi kan itu tata ibadah. Akhirnya orang terjebak, mulai mencibir tata ibadah teman-teman yang lain. Gereja lo kagak tepok tangan, kering. Gereja yang gak tepok tangan, mencibir gereja yang tepok tangan. Gereja lo tepok tangan mulu, rame amat ya, gak menghormati hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tuh gak boleh rame-rame, mesti sakral, mesti diem. Banyak banget deh, saya udah ngeliat terlalu banyak. Tiba-tiba nih anak muda ya, yang ada 200-an, tiba-tiba bubar semuanya. Bubar tuh kelompok youth-nya tuh di sebuah gereja ini, bubar. Gara-gara pendetanya bilang begini, saya gak membiarkan mereka nyanyi lagu-lagunya dengan nada-nada rock. Nggak salah loh. Saya dengar gitu dari dia. Bubarlah. Terus ketua youth-nya datang ke saya. Pak, masa kita disuruh nyanyi lagu-lagu yang pelan-pelan kayak himne-himne gitu. Ya kaburlah anak mudanya Pak. Terus akhirnya dia mulai sadar. Datang ke saya.
Pak, saya melakukan kesalahan, tapi udah bubar. Terus saya boleh bilang gini, emangnya kata siapa Pak lagu rock tuh lagu setan? Bapak tahu nggak saya penggemar rock? Bapak tahu nggak adik saya punya CD sampai 10.000 hari ini? Bukan JC ya, bukan. JC pernah kesini ya. Di antara saya sama JC, saya punya adik namanya Stanley. Dia punya CD 10.000 di kamar dia, di sebelah rumah saya tuh. Kita bertiga sekolah musik dulu. Jadi kalau lihat musik tahu, saya sekolah gitar 6 tahun. Nggak jago sih, biasa aja. Cuman suka musik. Sampai hari ini kita masih hunting konser loh. Ih, pendeta kok gitu sih, masih dengerin lagu rock tuh. Stigma kan? Saya kasih tahu ya, ada band namanya Iron Maiden. Oh, nge-rock banget, kalau ngeliat serem. Mana ada yang tahu drummernya lahir baru? Ayo. Stigma kan? Waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak gitu, saya bilang gini, Bapak Ibu tahu nggak Katy Perry rame banget waktu itu pas ke Jakarta. Ibu-ibu nganterin anaknya, itu lagunya seks semua isinya. Bapak Ibu tahu nggak lagu Iron Maiden isinya sejarah perang? Mengedukate orang bahkan. Oh ya? Iya. Stigma kan? Semua dikasih ranah masing-masing sama Tuhan. Jadi kita akhirnya ngejudge seorang, ngehakimi sana sini gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah itu sebabnya kita mau belajar nih pengikut Kristus kayak gimana sih. Nah masalahnya hari ini adalah yang setiap hari kita lihat kan bukan Tuhan. Kita kan gak lihat Tuhan secara fisik. Dari kita hidup, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan. Kita semuanya gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Jadi susah dong akhirnya percaya sama sosok pribadi yang bilang ayo ikut saya. Makanya level yang paling bawah tuh adalah orang-orang yang benar-benar gak lihat, gak percaya. Contohnya Raja Ahaz. Dia dikepung sama kerajaan, banyak banget kerajaan Yehudanya. Disamperin sama Nabi Yesaya. Dibilang begini, bos tenang bos. Nanti ada Tuhan yang mau tolong Anda. Bahkan nanti ratusan tahun, 700-800 tahun setelah saya kasih nubuatan ini, dia akan menjelma jadi manusia, namanya disebut Immanuel. Tuh, pertama kali nama Immanuel, pertama kali keluar bukan di jalan proklamasi di Yesaya 7. Yang ketawa paham, yang gak ketawa apa sih maksudnya? Udahlah, gak usah dibahas. By the way, kalau belum pernah ke situ ya, ke lantai 2 makan babi kecap, enak banget. Kalau mau lihat pendeta marah-marah gara-gara babi habis tuh di situ. Hari Senin tuh kan hari liburnya gereja ya. Jadi hamba Tuhan sama kantor-kantor gereja tuh biasanya ke Immanuel tuh, ke lantai 2. Yang dikejar tuh sup Brenebon sama babi kecap. Jam 3 udah habis biasanya. Kita salah juga sih buatnya terlalu dikit. Itu menunya mama saya. Ada CCTV kan di situ kan. Kita kan ngelihat di kantor di atas. Pendeta marah-marah gara-gara babi habis. Saya datang jauh-jauh. Kenapa stoknya habis? Mohon maaf Pak. Lain kali jangan kayak begini dong. Ya marah beneran loh. Hari Minggu kemarin dia khotbah penguasaan diri. Hari Senin ya dia datang ke Immanuel, babi habis dia gak bisa kuasakan diri. Luar biasa kan? Tapi memang babi dahsyat sih ya. Saya waktu selesai kemo ya, saya disembuhkan, Bapak Ibu tahu ya kesaksian saya. Saya waktu disembuhkan dari cancer, saya kan mesti duduk sama dokter nutrisi kan. 1,5 jam sampai 2 jam ngobrol tentang cara makan. Saya udah kebiasaan makan sehat sih, cuman ada satu yang benar-benar nyangkut di telinga saya dan saya sampai puji-puji Tuhan. Dokter nutrisi bilang gini Pak, kalau di atas meja ada babi sama ada sapi, pilih babi Pak. Kenapa dok? Karena itu daging putih. Dan fatnya kolagen. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jadi pilih babi, iyalah lebih sehat katanya gitu. Tuh. Rugi kalau gak suka babi. Ada orang Manado? Ada ya? Manado. Hey, saya kenal sama dia. Manado. Gak banyak ya? Batak? Banyak banget orang Batak. Ya sama lah kita, serumpun lah makan babi juga semua ya. Iya gak? Senang gak saya kasih tahu barusan tuh fakta tuh. Dokter nutrisi Singapura loh, tuh jangan main-main loh. Dari Gleneagles, babi sehat. Apalagi kaki babi, itu kolagen semua. Brenebon kaki babi, silahkan makan sebanyak-banyaknya. Sehat, kolagen. Kenapa gue jadi ngomongin babi? Raja Ahaz ya disamperin sama Yesaya ya. Disamperin, dibilangin, bos ini ada Tuhan yang mau menolong Anda. Dia gak mau. Tahu gak dia bilang gini, jangan nyusahin Tuhan katanya. Udah jelas-jelas ada seorang raja yang mau nolong saya namanya Raja Asyur. Dari Asyur. Udahlah dia aja yang nolong saya. Akhirnya dia dijajah secara upeti. Dimintain duit sampai perkakas bait Allah dijual untuk bayar dia. Anaknya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena mau diambil teritorinya. Gara-gara itu tuh. Nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya apa? Lihat, tetap aja nggak percaya. Siapa? Petugas kubur Yesus. Dia lihat prosesi kebangkitan Yesus di depan dia. Dia aduin kepada mahkamah agama.
Maka agama bilang apa? Jangan siarin berita seperti itu. Bilang aja murid-muridnya mencuri tubuhnya. Dan akhirnya Alkitab mengatakan kebohongan itu masih tersiar sampai hari ini. Makanya nggak sampai 5% percaya sama Yesus di Israel. By the way, doain saya ya. Bulan depan saya berangkat ke Israel. Yang tadinya 30 orang tinggal 7. Soalnya udah dari tahun lalu kan, mereka bilang gini, tahun depan juga udah selesai perangnya, aman lah 30 udah komit awal-awalnya tuh. Berkurang, makin perang tinggal 7. Ya udahlah, gak apa-apa. Tapi kita gak lama sih, cuma 4-5 hari, habis itu kita ke Turki. Kita belajar 7 gereja, karena ada Efesus segala macam. Jadi ya gak lama sih di situ, teman doain aja ya. Karena saya sih gak apa-apa, cuman banyak yang masih begini-begini katanya. Terakhir saya telepon sama teman saya di sana, gimana? Apa kabar? Aman Bill, aman gitu. Lu di mana? Lu lagi di mana nih sekarang nih? Di bunker. Ya gila ngeri amat, di bunker. Iya Bill, lagi ada bom-boman gitu katanya. Tapi kita aman Bill, sambil kayaknya ngomongnya itu kan kita bisa dengar kalau orang tersenyum gitu ya. Oh jadi aman ya, aman lah katanya. Ya udah. Doain ya. Jadi nggak lihat, nggak percaya. Udah lihat, nggak percaya. Level di atasnya, lihat akhirnya. Lihat kuasa Tuhan, lihat Yesus sendiri, baru percaya. Siapa? Thomas toh? Coba baca ya, Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oke? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Itu level paling atas. Level kita hari ini, kita adalah orang-orang yang gak pernah lihat Yesus secara fisik ya, tetapi kita tetap percaya kepada dia, kita adalah orang yang sangat berbahagia, bahasa aslinya makarios, atau dengan kata lain, diberkati. Diberkatilah kita semuanya hari ini yang tidak lihat Yesus namun percaya, itu maksudnya. Karena apa? Tetap aja dalam apapun janji Tuhan yang udah dikasih sama kita di Alkitab, kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, tetap aja yang namanya sesuatu yang masuk ke dalam pintu gerbang hati lewat mata atau telinga, tetap akan membuat kita takut. Itu sebabnya Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua mengatakan begini, sampai ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, peralihan nih, Musanya udah mati, dikasih ke Yosua, pimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, Yosua udah dikasih kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi semua tempat yang kau injak dengan telapak kakimu akan jadi milikmu. Itu janji Tuhan, detailnya luar biasa. Bahkan di ayat berikutnya dikasih teritorinya. Teritorinya detail banget. Dari ayat 4 dikatakan dari padang gurun, gunung Lebanon sampai kepada matahari terbenam, itu semuanya daerahnya dia. Detail. Ayat berikutnya, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Semua tempat yang diinjak sama kakimu akan jadi milikmu. Teritorinya udah jelas. Siapapun yang melawan kamu seumur hidupmu gak akan pernah menang. Kurang detail dan kurang hebat apalagi itu janji Tuhannya. Tapi tetap aja keluar kalimat yang berikut ini karena Tuhan tahu Yosua tetap aja akan lihat masalah dan rintangan dan mata jasmani selalu kepengaruh. Itu sebabnya ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan ini kalimat yang sangat populer yang sering kita baca di plakat-plakat di rumah, be strong and courageous. Bahasa Indonesianya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa yang memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan pimpin bangsa ini. Bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka ketakutan dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kita nggak pimpin bangsa, kita pimpin pribadi yang paling sulit diatur. Pribadi itu adalah diri kita sendiri. Jadi janji Tuhan detail, terus kita kalau setiap hari hidup di dalam hidup kita, Tuhan udah tahu kita akan lihat masalah. Dan seringkali kita lupa sama janji Tuhan. Kita lupa sama firman Tuhan. Karena yang kita lihat begituan setiap hari. Tuhan makanya bilang kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak, gitu loh. Dan itu yang lama-lama akhirnya mengecoh kita. Makanya saya terus bilang sama Tuhan hari ini, mata rohani dan telinga rohaniku buka ya Tuhan, supaya aku terus lihat kuasa Tuhan, bukan lihat kebesaran masalah. Karena udah pasti ada masalah. Masalah kita selesai hari ini. Siap-siaplah, pasti ntar ada masalah lagi. Selama kita bernafas di bumi ini, udah pasti akan ada masalah. Nggak mungkin enggak. Makanya firman Tuhan bilang, hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena di sekitarmu sangat gelap dan terus akan gelap. Makanya firman Tuhan juga bilang apa? Jaga pintu gerbang hatimu. Apa? Mata dan telinga. Kalau matamu kamu gak jaga, kalau matamu sampai mata yang jahat, akhirnya masuk ke dalam hatimu jadi gelap. Betapa gelapnya kegelapan yang kau akan alami, karena sekitarmu udah gelap. Itu sederhana banget tuh. Kalau gak jaga mata sama telinga, gelaplah hidupmu. Dan yang ironisnya adalah terang Tuhan kan udah dikasih ke dalam kita semuanya. Makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu yang memandu kita. Kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus di dalam situ. Satu-satunya pribadi yang bisa memudarkan dan bahkan memadamkan cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan sih gak bisa dipadamin ya. Cuman di dalam hidup kita bisa tutup tuh cahaya. Cuman diri kita sendiri. Kalau kita gak jaga pintu gerbang hati. Udah terlalu banyak lah ayatnya. Saya gak mau ke situ, ntar terlalu panjang. Ya. Itu dahsyat banget makanya. Jadi be careful, hati-hati. Jadi Alkitab tuh terus berusaha kasih tahu sama kita, mata jasmanimu tuh betul-betul akan mempengaruhi pikiran dan hatimu. Makanya orang kalau lihat sesuatu atau mendengar sesuatu, reaksinya dia adalah takut. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, takut itu normal. It's okay takut. Bahkan kita harus punya emosi takut supaya kita bertindak. Misalnya ada api di rumah. Kalau kita nggak takut kan bahaya. Api itu api. Tenang aja. Cuman api doang, bahaya kan? Kita harus, api nih, kita bertindak setelah itu. Harus ada emosi takut. Nah, setelah reaksi, ada yang namanya respon. Respon itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Respon itu adalah reaksi yang sudah dipikirin, yang sudah direnungkan. Nah, respon kita kepada apapun yang kita hadapi, gak boleh hidup di dalam ketakutan. Takut normal, hidup di dalam ketakutan gak boleh. Karena stres nanti kitanya. Jadi itu sebabnya juga, satu hal juga yang kita perlu waspadai adalah jaga kata-katamu. Banyak orang Kristen suka ngomong begini, cuma lupa bawa sesuatu, lupa barang misalnya. Aduh mati gua. Mati beneran loh ntar. Aduh stres gua. Saya punya teman yang kayak begitu ya. Saya bilang sama dia, lu harus berubah loh, jangan ngomong kayak gitu terus. Makanya lu stres melulu. Waktu dia berubah kata-katanya dia, berubah juga hidupnya. Soalnya ketika kita bicara, telinga dengar kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya dalam segala hal, ngucap syukur. Ketika ngucap syukur, telinga dengar, imannya bertumbuh. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Dia hidup dari tahun 1918 sampai 1995. Satu hari dia berenang, dia adalah open water swimmer. Dia berenang di laut terbuka lah. Udah biasa tuh berenangnya maraton. Dia berenang dari Pulau Catalina menuju ke pantai utara California. Di saat itu belum ada GPS, belum ada Google Map, belum ada pin drop. Jadi dia nggak tahu tuh jaraknya berapa. Itu sebabnya dia didampingin sama beberapa perahu yang bisa nolong dia kalau ada apa-apa. Salah satu di perahu itu, salah satu krunya itu ada ibunya di situ. Dia berenang dan kalau Bapak Ibu pernah ke daerah San Francisco di atas itu penuh dengan kabut lah. Saya pernah di Highway 5, kabutnya 2 meter aja nggak kelihatan. Harus melipir ke kiri, harus keluar ke exit cari hotel. Itu udah biasa lah, kabut di situ udah biasa. Kabutnya turun di laut. Dia tiba-tiba jadi fatik, karena dia nggak bisa lihat pantainya kan. Dia jadi fatik tiba-tiba, dia mulai jadi capek gitu loh. Tiba-tiba dia bilang gini, aku nyerah deh. Terus mereka bilang gini, jangan terusin dong. Singkat cerita dia nyerah, dia minta dinaikkan ke atas perahunya, dan dia nangis terseduh-seduh. Ketika dia ada di atas perahu, tiba-tiba kabutnya mulai sirna, dan jarak dari perahunya sampai ke pantai cuma 1,6 kilo alias 1 mile. Jarak yang sangat mudah ditempuh sama seorang Florence Chadwick. Dan by the way, jarak dari Pulau Catalina sampai ke pantai itu 41 kilo ya. Jadi berarti dia udah 39 kiloan. Atau hampir 41 kilo lah. Hampir 40 kilo, dia udah hampir sampai ke ujung. Nangis dia. Makanya keluar kalimat yang sangat hebat, dia bilang begini, jangan sampai kabut kehidupan menghalangi perjalanan imanmu. Selalu ingat tangan Tuhan yang pegang dirimu. Masalahnya hari ini, banyak orang yang tidak kenal siapa Yesus dalam hidupnya. Banyak orang Kristen mengenal Yesus hanya lewat pemberian-pemberiannya saja. Makanya di Markus pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-7 mengatakan begini, Markus 3 ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya kenapa mereka datang? Sesudah mereka mendengar yang dilakukannya. Datang karena mendengar apa yang dilakukannya.
Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab, ayat 10 coba lihat. Ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Yang dikejar mujizatnya. Mereka nggak peduli dia datang buat apa, mereka nggak peduli dia mau mati alasannya apa, mereka nggak peduli. Yang mereka mengerti di benak mereka adalah ini seorang Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka, yang satu hari yang mereka harapkan ya akan membebaskan mereka dari belenggu politik penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk ke dengan keledai, dia masuk ke dalam kota Yerusalem, semuanya teriak apa? Hosana, Hosana. Artinya apa? Save us. Selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Oh, dielu-elukan dia. Waktu akhirnya mereka sadar bahwa dia bukan akhirnya menjadi raja atas pemerintahan yang ada saat itu. Secara letter luck dia jadi raja Yahudi. Oh, nggak lama setelah itu, salibkan dia. Kita ya kalau baca itu kan memang zaman dulu, kita nggak sadar. Ketika ini yang kita lakukan. Saya kecewa Pak sama Tuhan. Saya kecewa Pak sama Tuhan. Itu sama aja seperti orang teriakan salibkan dia. Kenapa? Karena keinginan kita nggak dijawab sama dia. Karena yang kita kejar cuma semua pemberian-pemberiannya dia. Dan kita berani-beraninya bilang saya orang Kristen. Jadikan ini sebuah pertanyaan retorik bagi diri kita sendiri hari ini. Beneran saya orang Kristen? Beneran saya pengikut Kristus? Apakah yang saya kejar cuma pemberian-pemberiannya aja? Apakah saya kejar hatinya dia? Apakah saya pasrah dengan apa yang dia biarkan terjadi sama hidup saya? Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dan saya tidak. Apakah saya akan biarkan seorang pribadi yang saya tahu dan saya sebenarnya mau percaya, pribadi yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa ini memimpin hidup saya yang sama sekali nggak tahu apa-apa? Kok masih berani-beraninya saya bilang saya kecewa sama dia? Emang saya tahu apa? Itu sebabnya ya, ketika orang mulai ngejar-ngejar ini, 26 tahun saya pelayanan, 90% orang datang kepada saya selalu minta doanya begini. Pak doain Pak, bisnis lagi seret biar lancar Pak. Pak doain ya Pak, ini lagi resesi biar saya profit. Pak doain Pak, barang lagi nyangkut nih di bea cukai, biar lancar masuknya Pak. Pak doain Pak, biar anak cepat kuliah. Pak doain Pak, biar anak cepat dapat jodoh. Apakah permintaan doa itu salah? Enggak. Tapi ketika nggak dijawab, kecewa sama Tuhan. Karena yang dikejar keinginannya mereka. Hanya 10% yang ngomong gini sama saya. Pak doain ya Pak, ini bisnis lagi seret nih Pak. Doain ya Pak, doain apa? Semoga sayanya kuat. Doain ya Pak, semoga saya yang berubah. Doain ya Pak, semoga saya menjadi orang yang rendah hati Pak. Pak doain ya Pak, keluarga saya lagi masalah. Doain ya Pak, bukan minta doain suami saya, doain istri saya. Enggak, doain ya Pak, semoga saya berubah. Itu cuma 10%. Orang yang mengejar isi hati Tuhan. Dan mengejar supaya di dalam kesempatan ada masalah ini kesempatan bagi saya untuk saya jadi orang yang tahan uji karakternya. Maksud saya 10%-nya GB Intermark, maksudnya gitu loh. Yang lainnya itu 90% luar sana, gereja sana. Saya cuma lagi curhat aja gitu loh, jangan sensi deh. Paham ya maksud saya? Makanya jangan kutuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan mediator, mediatornya Yesus. Hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan. Saya mau boarding pesawat. Pak Billy ya? Iya. Minta doa boleh Pak? Saya pikir dia ketakutan terbang. Emergency dong, mau boarding minta doain. Pak, sini Pak, cepetan Pak. Bapak, Ibu, anak-anak. Minta doain apa Pak? Nggak tahu Pak, terserah Bapak. Ya elah Pak. Ntar aja kali Pak pas landing. Aduh ampun deh. Lama-lama ya, saya dengerin orang minta-minta doa kayak begini. Saya berasa tau gak apa? Tuhan dewa, saya dukun. Lama-lama gue charge ya. Minta doa gak apa-apa loh. Cuman akhirnya kita harus juga mawas diri. Kita harus tahu motivasi hati saya itu apa sih. Gitu loh. Akhirnya pengenalan kita sama seperti orang-orang ini. Mereka berbondong-bondong kejar kesembuhannya. Makanya KKR kesembuhan rame kan. Saya menggagin selang kemo ya. Yang nancap di dada saya di rumah sakit. Teriakan saya kepada Tuhan waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, saya tahu kesembuhan Tuhan udah kasih ribuan tahun yang lalu.
Tuhan, apalagi yang aku harus ubah dalam hidupku? Oh, tiba-tiba yang namanya pawayan udah kayak air. Bill, kenapa kamu tutup sel grup kamu? Bill, kenapa kamu gak lakukan ini? Kenapa prioritas kamu waktu itu seperti ini? Oh, itu ngalir banget tiba-tiba suara Tuhan. Ketika kita bilang sama dia gini, Tuhan, ubahkan diriku. Jangan kaget, tiba-tiba suara Roh Kudus makin jelas sama hidup kita. Makin kita kejar-kejar tangannya Tuhan, makin kelabu hidup kita. Makanya ya, anak-anak kita dulu, waktu kita kasih kado, pasti kabur sama kadonya. Betul gak? Anak saya juga gitu dulu. Yeay, dapat kado, terus kita ngajarin anak kita ngapain? Bilang apa? Ya gak? Mereka bilang terima kasih, tapi kita gak dilihat, yang dilihat kadonya. Thank you daddy, thank you mami, yang dilihat kadonya. Mereka terkesima sama kadonya. Mereka tidak terpesona sama sang pemberi. Makanya anak saya, si Keaton waktu umur 9 tahun dulu, dia lagi ulang tahun, saya beliin Lego, karena dia suka Lego. Tiba-tiba nih ya, dia bilang gini sama saya. Lu mulai sadar kan? Dedi, barusan tuh yang Dedi bayar itu gak pakai uang ya? Pakai uang lah, tapi kok bentuknya kayak kartu gitu, itu namanya credit card nak. Berarti nggak bayar, nanti tagihannya datang orang banyak nangis. Terus tiba-tiba dia bilang gini, aku punya solusi loh Dad, kalau Dedi nggak punya uang, gimana caranya Dek? Waktu itu aku diajak sama Oma pergi ke sebuah mesin, Oma cuman press the buttons, Oma begini-begini, itu uang cash keluar banyak loh Dad. Jadi Dedi kalau nggak ada uang, pergi ke mesin-mesin itu, Dedi pencet, uang keluar. Saya bilang kamu kalau pergi ke mesin-mesin seperti itu, kamu pencet-pencet saldonya 0, ketelan kartunya. Sampai di rumah dia nggak buka tuh kado. Dia pelukin saya sepanjang malam, dia tidur sama saya bahkan. Dan sepanjang malam dia bilang ini, Daddy thank you ya Dad, thank you ya Dad. Besok paginya baru dia buka kadonya. Istri saya bilang gini, udah dewasa. Yang dikejar bukan pemberiannya, yang dikejar sang pemberi. Yang disembuhin kusta berapa? Sama Yesus, 10 toh. Yang balik berapa? Cuma 1. Yesus bilang begini di Lukas 17, yang lain mana? Mereka terkesima sama pemberian Yesus. Yeay, sembuh, kabur. Yang satu balik, terkesima sama sang pemberi. Thank you ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Nanti baca sendiri di rumah ya. Saya jelasin arti ayatnya. Di akhir daripada perikop itu, Yesus bilang begini, imanmu menyelamatkanmu. Bahasa Inggrisnya, your faith has made you whole. Bahasa aslinya adalah kesembuhanmu jadi sempurna. Maksudnya apa? Yang 9 disembuhin, sembuh. Bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya, lah mana yang 9? Masih ada yang saya mau tambahkan. Masih ada surprise lagi. Kabur. Yang satu yang terkesima sama sang pemberi, dapat bonus. Bekas kustanya hilang. Yang 9 cari kerjaan susah, karena ada bekas kusta. Yang satu, kalau dia gak pernah bersaksi, orang gak akan pernah tahu bahwa dia bekas pengidap kusta. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Jangan kejar pemberiannya, kejar sang pemberinya. Itu maksudnya. Kalau kita paham dengan ini, kita akhirnya bisa menjawab 5 pertanyaan yang selalu kita bertanya dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar. Siapa saya? Kita akan selalu tanya, siapa sih identitas saya? Makanya banyak orang bunuh diri kan, karena gak ngerti identitas di dalam Tuhan apa. Karena dia hidup berdasarkan opini orang lain. Siapapun orang yang pernah bilang apapun tentang diri kita, itu opini mereka. Identitas saya adalah saya segambar dan serupa seperti Tuhan, dan identitas saya adalah saya orang yang lebih daripada pemenang. Itu identitas asli kita. Yang kedua, kita bisa menjawab pertanyaan begini, saya berasal dari mana ya? Kita akan paham, oh saya adalah utusan kerajaan sorga, seperti di Korintus dikatakan. Saya diberikan waktu tugas di bumi ini, 70 kalau kuat 80 tahun. Dan karena saya adalah ambasador duta besar kerajaan sorga, sama seperti duta besar yang ada di Indonesia, yang dikirim sama negara-negaranya, semua ongkos dan biaya hidupnya ditanggung sama negara yang kirim. Berarti, apapun kebutuhan saya, ditanggung sama kerajaan sorga. Selama saya hidup. Yang ketiga, saya bisa menjawab begini, kenapa ya gue ada di sini, ada di bumi ini? Kalau kita paham isi hati Tuhan sebagai pengikut Kristus, kita akan paham pertanyaan seperti itu. Kita akan bilang, terima kasih Tuhan, tadi pagi saya masih bangun dengan nafas kehidupan. Berarti masih ada orang yang butuh saya. Berarti dunia ini masih butuh saya.
Saya akan berikan yang terbaik karena apapun yang saya lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk kepentingan saya. Yang keempat, kita akan mengerti zona kekuatan kita, panggilan kita, talenta kita, kepribadian, kreativitas kita akan makin tajam. 2 tahun lalu anak saya Keaton datang ke kamar, karena tahun depan dia kuliah. 2 tahun lalu dia bilang ini, Daddy aku udah tahu, Mami aku udah tahu apa yang aku harus ambil nanti kuliah. Apaan Dek? Sport science. Apaan tuh Dek? Apaan tuh? Saya bingung. Dibuka sama dia YouTube. Ini loh sport science artinya begini Dad. Oh gitu. Jadi dia mulai jelasin, Daddy tahu nggak F1, Formula 1? Iya. Itu ya cara, itu ada yang namanya bahasa dulunya tuh trainer. Sekarang namanya sport scientist. Dia harus ngajarin itu pembalapnya itu harus pergi ke gym. Dia nggak boleh tapi badannya kegedean Dad, kalau nggak bisa masuk ke dalam kokpitnya. Saya baru inget dulu saya pernah tuh ke pabrik ke Toyota di Jepang. Saya kenal sama manajer pabrik. Sebelum orang pada datang dia bilang ini, lu mau nggak ke belakang masuk ke kokpitnya F1, mobil yang kita pakai di F1 tahun lalu? Ya maulah, mau ya. Ya tapi jangan lama-lama ya, karena nggak boleh sebenarnya. Dia diajak ke belakang. Waktu saya masuk badan saya nggak muat, kegedean. Jadi tangannya di luar. Udah kayak supir angkot di luar. Jadi anak saya baru kasih tahu, dia bilang gini, itu kalau mereka dia dilihat badannya slim semuanya. Tahu nggak otot yang harus paling kuat yang mana? Otot apaan dia? Otot leher. Kenapa? Karena dia 300 km per jam, dia nyentak dek begini. Itu lehernya harus kuat Dad. Itu dilatihnya khusus. Oh gitu. Nanti tim basket beda lagi, tim bola beda lagi ngelatihnya. Udah gitu kalau cedera, umur 30, umur 40, umur 50, beda-beda penanganannya. Itu sport science. Jadi kita belajar anatomi tubuh, kita belajar muscle, kita belajar cedera, kita belajar psikologi kalau ngasih tahu atlet-atletnya seperti apa. Terus beberapa bulan lalu kita diundang ada pelayanan di Australia. Saya baru ngerti juga, orang Australia bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak kemarin yang urutan 4 di Olimpiade siapa? Siapa? Oh Australia Pak. Penduduknya cuma 26 juta, juara 4 Pak. Kalah sama Jawa Barat. Jawa Barat lebih banyak kan? Kenapa? Karena sport science hebat Pak. Dan universitas sport science di dunia ini nomor 1 ada di situ. Itu kan saya baru ngerti. Jadi kelas-kelasnya tuh udah nge-gym, ada segala macam. Saya dalam hati gini, tahu gitu gue dulu tahun 80-an ambil beginian, tapi belum ada kan dulu. Kan dunia berkembang, itu ada zona-zona kekuatan masing-masing dari kita. Makanya Nehemia minta izin kepada Raja Artasasta sebagai juru minum ekspatriat orang Yahudi kerja di Persia loh. Dia bilang gini sama Raja Artasasta, saya gak mau lagi, saya mau resign ya Pak. Kenapa? Saya mau bangun tembok Yerusalem, kampung halaman saya. Itu zona kekuatannya, bahkan kalau kita pikir-pikir dari F&B alih profesi loh, jadi teknik sipil. Selesai tuh gak sampai 3 bulan tembok Yerusalem dibangun, jadi bupati di situ dia. Semua kita punya panggilan hebat loh dalam hidup kita. Dan yang terakhir kita bisa menjawab pertanyaan yang kelima. Saya mau kemana habis ini? Saya mau pergi kemana habis ini? Kita akan paham dan kita akan makin mengerti. Ketika orang meninggalkan kita tuh kita akan mengerti. Kan sekarang kan kita nggak didesain untuk pisah sama orang kita kasihi. Dan kalau kita bilang orang itu berpulang ke rumah Bapak, kan kita belum pernah ke rumah Bapak. Jadi kan kita masih agak-agak serem-serem gitu ya. Kan harusnya kan nggak gitu. Ketika kita dengar kabar misalnya, lo tahu nggak si itu meninggal tadi pagi. Ya ampun, asik banget. Udah pulang ke rumah Bapak, ya ampun gue kapan ya gitu. Harusnya kan gitu. Tapi kan gak gitu kita. Ya kita kan sedih, ya ampun masa sih gitu. Kan kita sedih, terus kita datang ke rumah duka. Namanya juga duka, kan kita gak datang ke rumah duka lihat jenazahnya gini. Ya ampun gue kapan ya, kayak lu aduh gue ngiri banget deh gitu. Kenapa? Karena kita belum pernah lihat rumah Bapak, betul gak? Kalau kita pernah lihat rumah Bapak, kita kan hari ini nih, aduh gue pengen cepet-cepet pulang. Karena mata kita terpengaruh tah. Makanya di Tesalonika dibilang apa? Jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Semua orang yang sudah pulang duluan, nanti kita akan dipertemukan kembali. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi duka, tidak akan ada lagi air mata. Siap-siap pensiun para dokter, karena nggak ada lagi penyakit di sana. Luar biasa kan? Itu kekekalan menanti bagi kita semuanya. Saya tutup sama ini ya. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Ini kisah tentang Hanaya, Misael, dan Azaria. Atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api, akan dibakar hidup-hidup kalau mereka nggak nyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Ini pernyataan mereka ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka tahu Tuhan mereka sanggup.
Oke, sama seperti saya katakan tadi, banyak orang tahu Tuhannya sanggup, betul, yang dikejar, tapi cuma itunya. Perhatikan ayat 18. Ini ayat yang membuat saya selalu merinding kalau baca ini. Mereka katakan begini, tetapi seandainya tidak. Seandainya dia tidak tolong kami, seperti yang kami inginkan melepaskan kami dari belenggu tungku api. Kita kan udah tahu ceritanya mereka seperti apa. Ada malaikat Tuhan berdiri bersama-sama dengan mereka, tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar toh. Mereka mana tahu, yang mereka lihat aja petugas lagi manasin tungku api mati di depan situ. Kalau mereka nggak kuat-kuat iman, kalau mereka hanya tahu dan ngejar pemberian-pemberiannya Tuhan, ada kemungkinan besar mereka ngomong among themselves, bertiga mereka bilang ini, guys, udahlah kita nyembah aja guys, gila lu mati lu dibakar hidup-hidup, ogah gua. Hah, nyembah? Iyalah nyembah aja, abis itu kita minta ampun sama Tuhan. Udah, gua nggak mau dibakar hidup-hidup. Hari ini hukuman mati kan manusiawi, tembak harus di mana? Sini, semua regu tembak. Nembaknya ke jantung, sepersekian detik harus mati. Nggak berasa. Di Amerika lethal injection, dimasukin sini kayak racun, seperti orang dibius. Ini dibakar hidup-hidup. Dan pernyataan mereka katakan begini, tetapi seandainya tidak, Tuhan kami tidak kasih keinginan kami akan mati martir di situ. Hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun terjadi, kami tetap akan taat, kami tetap akan komitmen, karena komitmen kami kepada Tuhan tanpa kondisi. Bagi saya, mereka adalah pengikut Tuhan. Pasrah hidupnya sama raja atas segala raja yang memimpin hidupnya mereka. Mereka nggak ada kecewanya. Makanya saya terkesima dengan teman saya yang baru menikah 2 tahun. Dan istrinya tiba-tiba kena cancer. Anaknya baru 1 tahun. Masih berapa bulan waktu kejadian itu. Baru menikah 2 tahun. Istrinya kena cancer sama persis seperti saya. Oh kita bergumul, kita berdoa. Mereka udah kayak adik-adik saya. Dan satu hari di bulan Februari kemarin, istrinya dipanggil pulang Tuhan. Dan waktu dia memberikan kabar kepada saya, di pagi hari jam 5.30 pagi hari Sabtu, dia bilang, Kak, istriku baru dipanggil pulang tadi pagi, barusan aja Kak. Oh saya nangis, dia juga nangis. Dan kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya, dia katakan begini, Kak, aku cuma mau kasih tahu sama kakak ya, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus baik. Nangis saya. Bagi saya, dia adalah pengikut Kristus. Gak ada tuh keluar kata-kata komplain. Saya masih ketemu sama dia tinggal di Bandung. Saya kalau ke Bandung pasti ketemu dia. Dan kemarin saya ketemu lagi beberapa minggu yang lalu, dia masih katakan, sampai kapanpun Kak, Tuhan itu setia. Terkesima saya. Karena yang dikejar sama dia adalah sang pemberi. Gak apa-apa Kak, cuma 2 tahun aku dikasih waktu sama dia. It's okay. Satu hari aku akan ketemu lagi. Dia berat hidupnya. Dia harus membesarkan anaknya. Dia harus jadi papa, jadi mama. Dan gak mudah bagi dia. Itu sebabnya saya cuma mau beritahu ini kepada kita semuanya hari ini. Pertanyakan pertanyaan ini kepada diri kita. Apakah betul-betul saya pengikut Kristus? Apakah betul-betul saya berserah total sama dia? Sebagai penutup saya mau berikan kabar baik ini kepada kita. Kita gak akan pernah bisa berusaha untuk memperbesar iman kita. Gak akan pernah bisa. Gak bisa pakai usaha. Saya mau kasih rahasia ini. Makin kita berserah kepada dia, makin besar iman kita. Karena dia akan memperbesar kapasitas iman kita. Karena hanya dia yang bisa lakukan. Makin kita serahkan semuanya sama dia. Lihat, makin tiba-tiba kita bisa bilang ini, kok ada kekuatan dahsyat, ada pengharapan luar biasa, ada damai sukacita dalam hidupku ya. Itu yang akan terjadi. So, saya percaya hari ini kita akan buat sebuah komitmen yang baru bahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengejar isi hati Tuhan, bukan mengejar pemberian Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat, pasti ujungnya membawa kebaikan bagi saya. Saya adalah manusia yang sangat terbatas pikiran saya Tuhan, tapi saya menyembah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Bagi saya itu udah cukup. Saya pasti akan dipimpin menuju kepada tempat yang aman dan nyaman sama dia. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat malam yang indah ini. Aku percaya firman Tuhan, setiap firman bahkan yang sudah dibentangkan di tempat ini, yang kami dengar, semuanya menjadi kehidupan rema dalam hidup kami. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami makin dikuatkan karena kami tahu bahwa Tuhan sudah membuka dirinya untuk supaya kami kenal dengan benar. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu Tuhan. Kami nggak mau terjebak di dalam ritual-ritual agama saja. Semua itu baik, tapi kami tidak mau mengkultuskan itu. Semua itu indah, semua saran itu baik, tapi kami mau kejar Yesusnya. Dan kami percaya Tuhan,
bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kami terus akan memberikan hikmat, terus akan memberikan kami iman, perbesar kapasitas iman kami, bahkan damai, sukacita, hikmat, pengharapan terus mengalir dalam hidup kami. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.